记忆中曾提到过轮回国。此举正合我意。Hola, bagaimana nih kabar kalian? Seperti biasa, untuklah di hari sore ini, kita akanlah melanjutkan tonggak dari Renegade Immortal, tepatnya untuk episode 77, yang dimana inilah babak baru bagi Wang Lin setelah kehilangan dari Li Muan. Tetapi ya, untuk jiwa baru lahirnya berhasil untuklah disembunyikan atau diselamatkan. Namun, masih membutuhkan proses yang begitu panjang agarlah jiwa dari Li Muan kembali seperti semula. Ya, intinya sangatlah panjang. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah dirinya berhasil untuklah memukul mundur utusan surga, Wang Lin mendapati luka yang cukuplah parah, sampai batuk-batuk berwarna emas guys, bukan lagi batuk darah ya. Lalu dia menoleh ke belakang dan melihat kalau bayi yang dia taruh jiwa baru lahir milik dari Li Muan, dia langsunglah mengucapkan kalau dia akanlah menunggu dirinya benar-benar terlahir. Lalu Wang Lin langsunglah membagi tubuhnya kembali. Kini tubuh dewa kunonya langsunglah berpisah dengan tubuh kultivasi biasa ya. Untuk tubuh dewa kunonya kembali ke bawah tanah. Sedangkan untuk tubuh kultivasinya langsunglah berkultivasi selama 6 bulan sebagai penjaga untuklah Li Muan terlahir. Dan ini adalah hari untuk Li Muan terlahir. Kini dia memiliki nama sebagai Zhou dan berasal dari keluarga Zhou. Sayangnya untuk saat ini dia terlahir dengan tubuh yang begitu lemah. Pada awalnya Wang Lin cukuplah begitu khawatir. Tetapi setelah mengetahui kalau dia terlahir dari keluarga Zhou, itu tidaklah menjadi masalah. Karena dia yakin untuk keluarga Zhou pasti bisa untuklah mengatasinya. Lalu pada malam harinya, Wang Lin menyempati untuklah melihatnya guys. Dan benar ketika dia periksa, tubuh dari Zhou ini menyimpan jiwa baru lahir milik dari Li Muan. Dan dia haruslah menunggu 18 tahun ke atas agarlah jiwa baru lahir dari Li Muan benar-benar terbangun. Tetapi juga dia haruslah terus membantu. Jiwa baru lahir milik dari Li Muan haruslah terus-terusan diberikan energi spiritual. Dan juga dia berharap kalau Zhou ini akanlah menjadi seorang kultivator. Maka dengan begitu, Li Muan akanlah bisa tersadarkan lagi. Dan dia juga masihlah begitu khawatir untuk 18 tahun ke depan, maka utusan surga pasti akanlah datang lagi untuklah mengambil nyawanya. Maka dari itulah selama menunggu Li Muan benar-benar dewasa, dia akanlah menjadi lebih kuat lagi agarlah bisa menghadapi para utusan surga. Anjay. Sesingkatnya, 1 tahun telah berlalu. Di perbatasan negara Chu, ada satu kelompok yang diketuai oleh tetua Hu, Jixin, serta lainnya juga berada di sana, yang dimana tujuan mereka satu, yaitu memasuki makam abadi. Namun sebelum itu, dia memberitahu kepada tetua Hu kalau sekte awan yang berada di wilayah negara Chu ini telah mengalami perubahan yang begitu sangatlah banyak. Mendengar itu ya, tetua Hu menjadi begitu sangatlah penasaran, meminta kepada mereka setelah selesai dari makam abadi ini, maka bawalah dia untuk mengunjungi sekte Yuntian atau sekte awan ya. Dan secara tiba-tiba mereka bertemu dengan salah satu utusan dari planet Sujaku yang tak lain adalah Feng Yusan. Lalu Feng Yusan pun langsung memanggil nama Zheng Niu untuklah keluar sekarang juga. Kedatangannya untuklah membawa pesan dari Hongdi atau si Red Butterfly untuklah menantang dia bertarung 1 melawan 1. Wang Lin langsunglah menjawabnya kalau dia akan bertarung terakhir kalinya, tetapi membutuhkan waktu 10 tahun ke depan, maka dia akanlah meladeninya. Lantas Feng Yusan sungguhlah begitu ketar-ketir dan pergi dari sana, sembari membawa pesan dari Wang Lin. Untuk tetua Hu, Su Lou, dan juga Qiu Xiping cukuplah begitu terkejut. Ternyata di depan mereka ini adalah kediaman dari Zheng Niu yang sungguhlah begitu terkenal. Dan dia sangatlah penasaran sosok dari Zheng Niu ini seperti apa. Tetapi secara tiba-tiba tetua Hu diperbolehkan untuklah masuk dan menemui dirinya. Mendengar suara tersebut, tetua Hu hanya tertawa terbahak-bahak dan dia pun langsunglah memasuki rumah pagoda dari Wang Lin. Dan ketika berada di sana, semuanya begitu terkejut-kejut.
Mereka tidak menyangka ternyata sosok dari Zheng Niu yang begitu sangatlah kuat itu adalah Wang Lin sendiri. Sedangkan untuk Wang Lin langsunglah to the point. Dia tahu kedatangan mereka semua ke sini untuklah memasuki makam para dewa atau makam abadi ya, yang dimana ia itu menemukan ayah dari Ji Xin. Lalu Tetua Hu pun langsunglah mengajak Wang Lin untuklah menjadi bagian dari mereka, sebab di dalam sana ada sebuah pohon dewa serta beberapa harta dewa telah tersimpan di sana. Dan juga dia memiliki petanya, jadi mereka tidak akanlah tersesat. Namun bagi Wang Lin, kelompok dari mereka ini sebetulnya tidak memenuhi syarat memasuki makam abadi. Dan Wang Lin sangatlah yakin kalau mereka ini mempunyai tujuan lain untuklah masuk ke makam abadi. Alhasil ya, mereka tidak bisa untuklah berbohong. Tetua Hu memberikan tujuan utamanya, yaitu mendapati buah reinkarnasi. Yang dimana buah ini sungguhlah begitu luar biasa, dapatlah meningkatkan kemampuan seseorang dengan begitu drastis. Contohnya, bisalah meningkatkan seseorang ke transformasi jiwa tanpa adanya halangan sama sekali. Dan dia juga rela untuklah membagi buah reinkarnasi ini kepada Wang Lin. Tetapi sayangnya, untuklah mendapati buah reinkarnasi tersebut bisa dikatakan sangatlah mustahil. Di sana terdapat banyak sekali larangan serta beberapa monster yang cukuplah begitu kuat. Jadi, untuk mendapatinya butuh perjuangan serta kekuatan yang cukup kuat. Maka dari itulah dia sengaja mengajak Wang Lin untuk ikut serta, nambah-nambah kekuatan ya. Sehingga Tetua Hu memberikan sebuah kesepakatan, mereka akanlah menunggu di gerbang selama 1 bulan. Jika dia tidaklah datang, maka mereka akanlah masuk terlebih dahulu. Setelah mereka pergi, sebetulnya Wang Lin tertarik dengan buah reinkarnasi, yang dimana dalam catatan dewa kuno, untuklah meningkatkan kekuatan bintang dari dewa kuno, ada beberapa buah yang bisa untuklah dia makan. Salah satunya adalah buah reinkarnasi. Intinya, ada beberapa buah khusus untuklah meningkatkan bintang-bintang dari dewa kuno, guys. Sementara itu di planet Suzaku, tepatnya di kediaman Hongdi atau Red Butterfly, Feng Yusan memberitahu pesan dari Wang Lin dan dia mengaku salah dirinya sama sekali di dalam mengetahui sosok dari Zheng Niu. Tetapi dia juga semakinlah begitu kasihan kepada Red Butterfly. Alhasil dia pun memiliki sebuah ide yang begitu buruk. Dia akanlah pergi secara diam-diam untuklah menghabisi nyawa dari Zheng Niu. Namun, Hongdi langsunglah menahannya karena ada sebuah aturan yang haruslah dia taati. Terlebih juga, dia ini bukanlah tandingan dari Zheng Niu. Dan secara tiba-tiba, tubuh dari Hongdi langsunglah keluar darah dan dia merasakan rasa sakit yang begitu luar biasa. Ternyata semua ini adalah ulah dari Wang Lin yang telah menaruh beberapa segel racun di tangan kanannya Hongdi. Ya elah, kasihan kali ya. Alhasil ya, Hongdi mencoba untuklah mempertahankan kesadarannya agarlah dia tidaklah pingsan begitu saja. Sedangkan ya, untuk Wang Lin sendiri, dia lagi asik-asik menaruh beberapa segel racun. Dan sekiranya total racun yang telah dia taruh yaitu 99. Alasan dia melakukan ini ya sudah pasti untuklah memperhambat kultivasi dari Hongdi. Sebagaimana kita tahu kalau Hongdi ini adalah salah satu wanita yang begitu sangatlah berbakat dalam kultivasi. Jika tidak dihambat, maka dia akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Begitu guys. Lalu Wang Lin langsunglah mengeluarkan perangkap binatang buas. Dan juga untuk si katak petir langsunglah dikeluarkan. Tetapi di sini si katak petir diberikan 2 pilihan. Tetap tinggal bersama dirinya atau dia inginlah bebas, maka Wang Lin akanlah mengizinkannya. Lalu si katak petir hanya angguk-angguk kepala saja. Dan untuk binatang buas yang berada depannya juga langsunglah ditekan oleh Wang Lin dan dijadikan sebagai binatang berikutnya. Entah sebutannya apa, kita masihlah belum tahu. Namun yang pasti, si katak petir akhirnya memutuskan untuklah tetap berada di sisinya Wang Lin. Lalu pada malam harinya, Wang Lin kembali menyempatkan
untuklah menengok Jouru. Di sini dia sudah sangatlah tidak sabar untuk 18 tahun ke depan, karena setelah itu dia akanlah mengingat semua dari antara mereka berdua. Intinya semua ingatannya akanlah teringat ya. Itu adalah berita baiknya. Dan untuk berita buruknya, pihak surga akanlah datang untuklah mengambil nyawa dari ilmuwan. Maka dari itu juga, Wang Lin haruslah siap sepenuhnya. Ya satu-satunya cara menjadi lebih kuat guys. Lalu, tetua Liu Fei langsunglah diperintahkan oleh Wang Lin. Selama dia tidak berada di sini, maka dialah yang akan merawat Wan Er dengan begitu baik. Dan jangan biarkan sesuatu terjadi kepadanya. Dan tetua Liu Fei diberikan sebuah ukiran milik dari Wang Lin. Dia percaya kalau tetua Liu Fei ini sebentar lagi akanlah mencapai formasi jiwa. Maka dari itulah dia mempercayakan ukiran tersebut agarlah dia paham tentang kekuatan domain. Selanjutnya, Wang Lin juga langsunglah menemui Ting Er yang sedanglah tertidur dalam pagoda tersebut. Di sini, dia pun memperkenalkan dirinya kembali, di mana dia ini telah diberikan tugas mulia oleh Zoe untuklah merawatnya. Dan kedatangannya ini untuklah meminta izin karena dia sebentar lagi akan pergi ke wilayah makam abadi, yang dimana wilayah tersebut bisa dikatakan sangatlah begitu berbahaya. Jadi permintaan dia kepada Ting Er yaitu meminjam sebuah pedang yang telah dia sempurnakan. Dan Wang Lin langsunglah direstui. Kini dia mendapati sebuah pedang yang cukuplah kuat. Namun karena pedang tersebut tidak terdapat jiwa, Su Ligo pun dikeluarkan dan dipindahkan ke dalam pedang tersebut. Waduh. Sesingkatnya, 1 bulan telah berlalu. Untuk tetua Hu serta lainnya yang sedanglah menunggu kedatangan dari Wang Lin masihlah berbincang-bincang. Di sini Jixin cukuplah begitu ragu karena dia telah mendengar dari perkataan ayahnya untuk memasuki makam abadi ini ada sebuah 4 tingkatan. Semakin yang mereka turun, maka itu semakinlah berbahaya. Dan juga untuk pohon reinkarnasi yang sedanglah dicari-cari itu berada di lantai ketiga. Udah lantai 3 aja cukuplah berbahaya, apalagi lantai keempat ya. Dan tetua Hu pun hanya memberitahunya selama mereka tidak memasuki level keempat, maka mereka akanlah aman-aman saja. Tidak lama dari itu juga Wang Lin datang dengan memperlihatkan sebuah tengkorak, yang dimana ada seseorang yang telah mengikuti mereka secara diam-diam. Tetapi untuk di hadapan Wang Lin, dia tidak bisalah bersembunyi sama sekali. Merasa kalau mereka sedanglah diikuti dan ada sesuatu yang salah, tetua Hu langsunglah mengajak mereka cepat-cepat untuklah bergerak. Dan dialah yang akan memimpin jalannya. Tanpa basa-basi, mereka pun langsunglah meluncur ke lantai pertama. Dan benar saja sesuai rumornya, untuk makam abadi ini cukuplah begitu berbahaya. Di lantai 1 memang tidak terlihat apa-apa. Dan ketika mereka inginlah memasuki lantai kedua, di dalam perjalanan mereka langsunglah diserang oleh beberapa mayat. Dan juga untuk Sulo, dia adalah orang pertama yang terkena serangan. Beruntungnya saja mereka berhasil untuk mengatasinya. Dan ketika diperiksa, itu bukanlah mayat, melainkan sebuah boneka jiwa yang dikendalikan oleh seseorang. Dan juga untuk badannya ditutupi oleh jimat hitam dan juga matanya merah. Pada intinya, kekuatan boneka jimat ini sungguhlah begitu kuat. Namun seharusnya untuk boneka jimat ini mereka lawan di lantai 2, bukanlah di lantai pertama. Hal inilah membuat tetua Hu menjadi semakin curiga. Sepertinya untuk di makam abadi ini ada sesuatu yang sedanglah terjadi. Dan secara tiba-tiba juga datanglah seorang pria yang memakai topeng dan memiliki simbol di dahinya sebagai 3 daun. Dan dia juga disebut sebagai penyihir 3 daun. Alhasil ya, pasukan dari tetua Hu langsunglah terkepung oleh penyihir 3 daun. Dan mereka juga memiliki simbolnya masing-masing. Ada yang 1 daun, 2 daun, sampai 3 daun. Tetapi ya untuk Wang Lin sendiri, dia sama sekali tidaklah takut dan siap-siap untuklah menyerangnya.
Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu minggu depan, seperti biasa jam-jam ini ya guys. Dan bagi yang pengen tahu selanjutnya, maka besok untuklah spoilernya. Jadi ya, sedikit spoiler untuklah di minggu depan, ya sudah pasti pertarungan akanlah terjadi. Dan kita akanlah mengetahui identitas dari penyihir 3 daun itu siapa. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.